Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Versi Butak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah buru-buru prisoner yang akan mengejar monster Nyan untuk membalas dendam atas perbuatan yang telah si monster lakukan kepada para napi tercinta miliknya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, chapter 150 dan 151 yang bersumber dari website Jepang, yaitu tonarinoi.jp. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Nah, di chapter 150 kali ini, setelah menyusuri lorong bawah tanah sendirian, akhirnya Picard bertemu dengan salah satu monster terkuat milik asosiasi monster. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 150 ini adalah para eksekutif. Pada awal scene, kita diperlihatkan Picard yang terus memakan monster di dalam lorong markas asosiasi monster. Dari belakang ada seekor monster buaya kecil yang begitu ketakutan melihat aksi dari pahlawan satu ini. Menurutnya, si lemak besar ini juga begitu mengerikan. Mereka awalnya berpikir akan menjadikan pahlawan itu sebagai hidangan lezat mereka, tapi semuanya malah disantap oleh lemak besar tersebut. Tentu saja, Picard pun juga menangkap monster buaya kecil itu dan melahapnya pula, meskipun si monster sampai dibuat berteriak ketakutan. Namun tiba-tiba dari belakang muncul suatu daging yang semakin membesar dan kemudian seperti bersiap melahap pahlawan itu. Benar saja, dengan sekali santap, makhluk berdaging raksasa tersebut langsung menelan Picard dengan sangat mudah. Ternyata itu adalah salah satu eksekutif asosiasi monster bernama Gams, berlevel bencana naga. Akan tetapi tidak lama kemudian, dari dalam perut si monster, Picard mencoba melawan balik dengan memakan organ pencernaan monster itu. Aksi tersebut membuat monster Gams berteriak kesakitan. Tidak lama kemudian, akhirnya dengan terpaksa, si monster pun mencoba memuntahkan kembali pahlawan kelas S itu. Usai dirinya berhasil keluar, dengan sigap Picard segera maju untuk menyerang monster Gams. Dan akhirnya duel 1 lawan 1 terjadi di antara mereka. Judul chapter 151 kali ini adalah Super Alloy Dark Shine. Kali ini kita diperlihatkan puri-puri prisoner yang mencoba mengingat perkataan dari monster Nyan. Sebelumnya monster itu bilang jika dia akan mengincar pahlawan lain. Menurutnya monster kucing tersebut pasti akan menyesal dengan siapapun yang akan ditemuinya, karena lebih baik kucing itu melawan dirinya saja. Kemudian puri-puri prisoner pun kembali berjalan menyusuri lorong sendirian. Scene berpindah. Kali ini diperlihatkan Super Alloy Dark Shine yang sedang berduel dengan monster Bagat. Dengan kecepatan tinggi, monster serangga itu memukul pahlawan tersebut dengan sangat keras. Anehnya, Dark Shine yang diserang itu hanya bertahan dan tidak mencoba menyerang balik. Selesai melancarkan pukulannya, Bagat bertanya dengan apa yang terjadi. Kenapa pahlawan itu hanya diam saja dan tidak mau melawan balik? Apakah pahlawan tersebut sudah menyerah? Sambil terus dalam kuda-kuda bertahannya, Dark Shine berkata, jika saat mereka bertemu, si monster bilang kepadanya bahwa dia adalah monster yang tidak terkalahkan, yang kekuatannya menyimbolkan kekuatan para serangga. Bagi Dark Shine, kekuatan para serangga itu merupakan tujuan terbesarnya. Melihat ada monster yang telah berhasil mencapai sebelum dirinya, membuat Dark Shine merasa sangat patah semangat. Tapi dia juga jadi penasaran, ingin merasakan kekuatan tersebut. Kekuatan, kecepatan, dan kekuatan mengerikan dari makhluk yang menyebut dirinya sebagai Bagat. Tapi semua ekspektasi Dark Shine terhadap si monster jadi sangat turun. Ditambah lagi monster itu adalah monster serangga yang tidak mengeluarkan warna gelap yang bersinar, membuat itu semua jadi sangat buruk. Bagat pun bertanya, apa maksud dari semua yang pahlawan itu katakan? Kalau Dark Shine sudah sadar betapa kuatnya kekuatan yang dia miliki ini, maka dia akan segera menghabisi pahlawan tersebut. Namun sambil emosi, Dark Shine menjaga perkataan si monster sambil berkata, jika monster itulah yang terburuk. Sambil mengapalkan tangannya, pahlawan kelas S itu kembali memberitahu jika tubuhnya hanya memiliki otot yang sangat besar, tapi setidaknya kemampuannya berada di atas si monster. Dark Shine menjelaskan satu hal, orang-orang berkata jika ada 3 pahlawan yang masing-masing di antaranya tidak boleh dibuat marah. Pertama, si makhluk terkuat di bumi, yaitu Tuan King. Jika dibuat marah, maka King Engine miliknya akan meraung dan memusnahkan seluruh kejahatan dalam sekejap. Kedua, si cenayang dengan kekuatan membunuh yang luar biasa, yaitu Tatsumaki. Jika dibuat marah, maka dia akan memusnahkan para monster dan mengubah mayat mereka menjadi abu sampai tak tersisa.
Dan yang ketiga adalah dirinya sendiri, manusia hitam dan bersinar, Super Raro Reduction. Kalau para monster berani membuatnya marah, maka otot-ototnya ini tidak akan memberi ampun. Mendengar hal itu membuat Bagat merasa tertantang. Dia pun menantang Darkseid jika setelah ini akan mengajari pahlawan tersebut apa akibatnya jika telah berhasil membuatnya marah. Dia bercerita jika orang yang sedang para pahlawan incar, yaitu sang pemburu pahlawan Garou, pukulannya sama sekali tidak mempan terhadap tubuhnya ini. Karena tempurung yang Bagat miliki seperti halnya benteng besi. Kemudian sambil mengeraskan tubuhnya, si monster menambahkan jika ledakan kekuatan yang mampu dia keluarkan dengan tubuh serangganya ini memiliki level yang sangat berbahaya, apalagi jika dibandingkan dengan manusia biasa seperti pahlawan tersebut. Benar saja, akhirnya si monster menunjukkan wujud terkuatnya dengan mengeluarkan 2 tangan tambahan dan membuat cangkang tubuhnya semakin mengeras. Bagat berkata jika seluruh tubuhnya ini sudah seperti senjata dan otot-otot yang dimiliki Darkseid hanyalah pajangan saja. Dia akan mencabik-cabik semua itu, kemudian mengubah pahlawan tersebut jadi makanan serangga. Pahlawan tersebut berpendapat jika monster satu ini begitu sombong. Kemudian mereka berdua sama-sama mengambil kuda-kuda untuk bersiap melanjutkan pertarungan. Suasana hening tercipta beberapa saat. Lalu dengan cepat, Bagat melancarkan pukulan berputarnya secara bertubi-tubi. Serangan besar itu membuat Darkseid seperti tidak berkutik dan tertahan dari posisi dia berdiri. Lihat serangannya seperti berefek, membuat si monster tertawa. Tapi dengan sekali pukul saja, Super Raro Darkseid berhasil membalas serangan itu dengan sangat telak dan membuat tubuh monster Bagat hancur. Sambil tersenyum dan berpose menunjukkan otot-ototnya yang berkilau itu, Darkseid berkata jika monster yang dia lawan ini memang terlalu sembrono. Bahkan dia sendiri sampai tidak tahu bagaimana caranya menyakiti tubuhnya ini. Namun tiba-tiba getaran gempa terasa di tempat pahlawan kelas S itu berada. Dia merasa jika mungkin ada seseorang yang sedang melawan eksekutif asosiasi monster di salah satu sisi markas ini. Darkseid berpikir jika dia tidak juga segera melawan sosok penting seperti eksekutif asosiasi monster tersebut, mungkin otot-ototnya ini akan segera kehilangan semangat pula. Begitulah awal perjalanan Super Raro Darkseid ketika menyusuri lorong markas asosiasi monster. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah Darkseid akan segera bertemu dengan monster kuat? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 151 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 151 yang edisinya memperlihatkan Super Raro Darkseid yang memulai aksinya dalam menyusuri markas asosiasi monster sendirian. Dan dia juga berhasil mengalahkan monster berlevel bencana iblis dengan sekali pukul saja. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.